Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sudah mendekati bagian akhir dari surah Al-Mursalat. Maka ya, sambil menuju akhir dari surah Al-Mursalat supaya dihafalkan, ya, sedikit-sedikit dihafalkan. Nah, untuk bisa hafal memang tidak mudah, ya, berusaha dihafalkan dengan mengulang-ulang terus menerus, ya, sedikit demi sedikit, berapa ayat demi berapa ayat gitu, beserta artinya. Jangan hanya hafalannya saja mulai sekarang, mulai tahun ini, ya, jangan hanya sekedar hafal. Dan lafal-lafalnya juga harus benar. Ya, pidato, khutbah itu hati-hati kalau berbicara, jangan sampai salah ucap, keseleo lidah. Makanya sebelum khutbah, sebelum berbicara diperhatikan. Katanya sudah sering orang ngomong, tapi kalau kita dengarkan, wah, ini omongannya kok masih belum pas, belum benar, ya. Tanpa kita sadari, yang tahu itu yang mendengarkan. Wah, kok ngomongnya kok begini gitu. Saudara ngomong enak aja, tapi yang paham, aduh, ngomongnya kok kurang pas gini. Ya bukan salah, tapi kurang pas. Kalau istilah orang membaca Al-Quran itu tajwidnya belum benar, ya. Jadi saya ulangi lagi sambil saudara nanti di rumah juga mengulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wal mursalati, demi yang diutus, urfa, dengan kebaikan. Fal asifati asfa. Fal asifati, lalu demi yang terbang, asfan, dengan sebenar-benar terbang, ya, maksudnya fal asifati la, atau bisa juga diartikan fal asifati, lalu demi yang bertiup, asfan, dengan sebenar-benar tiupan. Maksudnya kan wal mursalat ini ada dua tafsir yang paling besar dari mayoritas mufasir. Wal mursalat, demi yang diutus, maksudnya demi malaikat yang diutus. Itu banyak yang mengikuti pendapat seperti itu. Yang lain mengatakan wal mursalat demi angin yang diutus juga. Bahkan ada lagi tafsir demi para rasul yang diutus, demi para malaikat yang diutus, demi awan yang diutus, banyak. Tapi yang masyhur hanya dua. Kalau bukan malaikat, angin. Nah, kalau diartikan angin, maka di sini mengartikannya falasifati, demi angin yang bertiup kencang, asfan, dengan sebenar-benar tiupan kencang. Gitu. Kalau diartikan malaikat, ini bisa diartikan demi yang bertiup. Falasifati, demi yang terbang, begitu. Tapi saya cari-cari di komus, asifat, asofa, asifat, enggak ada yang artinya terbang itu. Enggak ada, benar. Saya sudah cari, berusaha cari, enggak dapat. Kalau orang NU ini, punya orang NU ini mengartikannya dari kalangan Nahdiyin, ya. Kiai-kiai Nahdiyin itu mengartikannya itu angin, ya, fala asifati,
lalu demi yang bertiup, maksudnya demi angin yang bertiup, asfan dengan kencang. Yang di belakangnya wan nasyirati nasra, demi yang menyebarkan, nasran dengan sebenar-benar menyebarkan, demi angin yang menyebarkan rahmat Allah dengan sebenar-benar menyebarkan. Diartikan malaikat juga bisa. Wan nasyirati, demi malaikat yang menyebarkan, ya, rahmat Allah juga. Nasran dengan sebenar-benar menyebarkan. Fal fariqati farqa. Tiga ayat pertama ini yang lebih kuat pendapatnya ini untuk angin, ya, bukan untuk malaikat. Ya, cuma tetap para ulama ahli tafsir tetap enggak, ini malaikat ini. Tiga ayat ini juga malaikat semua ini. Jadi ada dua kubu ahli tafsir. Ini supaya saudara tahu saja. Tadi menerjemahkan dan tahu apa arti dari yang saudara ucapkan dalam tarjamah tersebut. Fal fariqati farqa, lalu demi yang memisahkan, membedakan, farqon dengan sebenar-benar membedakan. Nah, ini berlaku untuk malaikat juga. Ya, malaikat yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan. Kenapa? Karena malaikat itu membawa wahyu yang diutus oleh Allah, yang dengan wahyu itulah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ini berlaku untuk malaikat. Ini sepakat dari kubu yang pertama maupun kubu kedua sepakat bahwa ini untuk para malaikat atau para rasul. Fal fariqati, demi para rasul yang membedakan, farqon dengan sebenar-benar membedakan. Pendapat yang ketiga, fal fariqati, lalu demi ayat Al-Qur'an yang membedakan, farqon dengan sebenar-benar membedakan. Ada tiga tafsir utama, ya. Fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang memberikan, asalnya yang melemparkan tapi maknanya memberikan. Fal mulkiyati dzikra, fal mulkiyati, lalu demi yang memberikan, para malaikat yang memberikan, dzikron, peringatan. Bisa boleh juga diartikan fal mulkiyati, lalu demi para rasul yang memberikan, dzikron, peringatan, para nabi atau para rasul yang memberikan peringatan. Udhron au nudhra, peringatan itu uzron, sebagai alasan dari Allah untuk kalian, ya, membenarkan atau menyalahkan sesuatu, au nudron, atau sebagai ancaman, ya. Peringatan Allah bisa dijadikan sebagai alasan dari Allah untuk para nabi dan para rasul dan semua orang beriman. Mengapa mereka harus berbuat sesuatu, berkata sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Aun udron, atau sebagai ancaman. Al-Quran sebagai ancaman untuk orang-orang yang tidak mau beriman. Ancaman sebagai peringatan untuk orang-orang yang menjalani kebenaran. Udron sebagai alasan. Kenapa kita harus mengikuti Islam dalam hidup ini? Kenapa kita harus milih Islam? Ada dalam Al-Quran, ya, alasannya. Kenapa kita harus hidup dalam Islam dan mati dalam Islam? Kenapa kita harus memperjuangkan Islam dalam hidup ini? Itu karena Al-Quran yang menyuruh. Allah lewat Al-Quran menyuruh kita begitu. Kenapa kita harus ngaji? Karena Allah yang menyuruh kita begitu. Nabi Muhammad SAW tiap hari ngajarin ngaji para sahabatnya semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Waktu sebelum umur 40 tahun ya beliau sama seperti orang Mekah lainnya. Kerjaannya ya berdagang, ya jual beli, nggak ada sholat, nggak ada ngaji, nggak ada. Waktu belum jadi Nabi dan Rasul. Beraktivitas seperti pada umumnya manusia. Begitu beliau sudah menerima wahyu, berubah hidupnya 180 derajat. Yang semula tidak ada sholat, mulai ada sholat, mulai ada ngaji, mulai ada pembagian warisan sesuai dengan Al-Quran. Dulu nggak ada pembagian warisan diurus. Urusannya ya menurut maunya mereka. Ya kalau orang Jawa gono gini. Dalam Islam nggak ada aturan gono gini. Itu bukan aturan Islam. Orang Islam nggak boleh mengikuti aturan gono gini, nggak boleh.
udhran au nudhra, sebagai alasan, au atau nudhran sebagai ancaman. Innama tu'aduna lawaqi', innama sesungguhnya apa yang tu'aduna dijanjikan kepada kalian, lawaqi' sungguh pasti terjadi. Ya, lawaqi' pasti terjadi. Fa idzan nujumu tuwisat, maka apabila bintang-bintang itu telah dihapus, wa idzas samaa'u furijat, wa idza dan apabila dan jika as-sama'u langit itu furijat telah dibelah, telah dipecah, wa idzal jibalu nusifat dan apabila gunung-gunung itu nusifat telah dihancurkan, wa idzar rusulu uqitat, wa idza dan ketika dan jika atau apabila ar-rusul para rasul itu uqitat telah ditetapkan waktunya. Telah ditetapkan waktunya, sudah harus paham. Ditetapkan waktunya bagaimana maksudnya? Ditetapkan waktunya untuk menjadi saksi bagi para umatnya, ya. Itu kapan itu? Ya di hari kiamat nanti, apabila para rasul itu sudah ditetapkan waktunya untuk menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Makanya di belakangnya berbunyi li ayyi yaumin ujilat, untuk hari yang mana atau sampai hari yang mana ujilat dia diundurkan, ya, ditetapkan waktunya yaitu hari kiamat. Diundurkan sampai kapan? Li yaumil fasl, untuk hari keputusan itu. Li yaumil fasl, sampai hari keputusan itu. Wa ma adraka ma yaumul fasl, wa ma adraka, asalnya terjemahnya begini, wa ma dan apa yang adraka memberitahu kamu. Adra itu artinya memberitahu, ka kamu, engkau. Wa ma adraka dan apa yang memberitahu kamu sehingga kamu tahu, begitu maksudnya kalau dalam bahasa Arabnya, dialek Arabnya. Kalau dalam bahasa kita kayak begitu tuh enggak lazim. Makanya kebanyakan terjemahan mengartikannya wa ma adraka dan tahukah kamu, begitu menerjemahkannya. Coba sudah lihat semua terjemah dari buku terjemah yang mana saja, termasuk buku terjemah yang baru ini, buku terjemah Dr. Ahmad Sugeng SPS ini. Wa ma adraka ma yaumul fasl, gitu kan? Wa ma adraka ma yaumul fasl, ayat 14 itu ya. Ini terjemahannya. Dan tahukah kamu? Oh, sama. Wa ma adraka, padahal sebetulnya artinya bukan tahukah kamu. Wa ma adraka dan apa yang memberitahu kamu. Ya. Yaumul fasl, hari keputusan itu. Kalau di sini wa ma adraka dan apakah kamu tahu. Begitu. Adraka diartikan kamu tahu. Padahal memberitahu kamu. Memberitahu kamu dengan kamu tahu kan lain, ya toh? Ya, tapi maknanya memang begitu, tahukah kamu, begitu. Itu makna makna tafsirnya. Kalau terjemahnya bukan tahukah kamu. Jadi kembali ke sini ya. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apa hari keputusan itu. Wailul yauma idzil lil mukadzibin, celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu.
Summa nutbi'uhumul akhirin. Summa kemudian nutbi'uhum kami mengiringi mereka al-akhirin, orang-orang yang belakangan. Kadzalika demikianlah naf'alu kami berbuat bil mujrimin terhadap orang-orang yang berdosa. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wailun celakalah yauma idzin di hari itu lil mukadzibin bagi mereka yang mendustakan. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Ya, nakhluqkum, qafnya diidhamkan ke dalam kaf. Nakhluqkum, qafnya hilang. Sebagian qari tetap guru saya mengikuti pendapat yang qafnya tetap dikolkolahkan. Alam nakhluqkum gitu beliau kalau baca ya. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Alam bukankah nakhluq kami telah menciptakan kalian min dari ma'in air mahinin yang lemah. Faja'alnahu lalu kami jadikan dia, dia air ini tadi, air mani tadi. Lalu kami jadikan dia, air mani yang lemah atau air mani laki-laki perempuan yang bercampur itu, kami jadikan dia di dalam kororin tempat menetap makinin yang kokoh, maksudnya di dalam rahim. Ila qadarim maklum, ila sampai qadarin waktu maklumin yang ditentukan. Ada yang mengartikannya kalau secara bahasa boleh juga diartikan ila sampai kepada qadarin ketetapan takdir maklumin yang dimaklumi yang diketahui. Sampai takdir yang telah diketahui maksudnya sampai hari kelahirannya. Nah, hari kelahiran manusia kan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, udah kembali sini ya. Ila qadarim maklum, sampai waktu atau sampai ketetapan maklumin yang diketahui. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadar. Nah, ingat ya Pak, Bu, kalau kita baca ro mati itu tidak boleh faqadar, qadar, tidak boleh. Qadar monyong. Ro. Jadi dimonyongkan. Ini huruf-huruf tebal. Jadi nggak boleh faqadar, nah itu darno itu nanti Sudarno. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna lalu kami mentakdirkan, kami menetapkan, fa ni'ma maka sebaik-baiklah kami al-qadirun yang menetapkan. Jadi Allah itu sebaik-baik yang menetapkan ketetapan. Takdir Allah itu pasti baik. Walaupun kadang-kadang manusia merasa, aduh kenapa kok begini nasibku, kenapa aku kok dapatnya begini, karena dia tidak tahu. Di balik ketetapan itu ada sesuatu. Ya, seperti saya dulu waktu SMA kelas 3 belum lulus, dulu nggak pakai semester, belum pakai semester ya kayaknya itu masih pakai triwulan, bukan catur bulan tapi triwulan. SMA saya tahun 77 Pak. Itu catur bulan bukan triwulan, catur bulan. Catur bulan pertama, catur bulan kedua, catur bulan 3. Nah di catur bulan kedua sudah hampir ujian ini. Itu saya mengikuti tes pemilihan pertukaran pemuda Indonesia dan Kanada. Seluruh Indonesia itu ada pertukaran. Dulu program itu ada, enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi para muda anak-anak SMA itu dites bahasa Inggrisnya terutama. Terus nanti kalau sudah bisa harus menguasai kebudayaan Indonesia, terus bisa bercerita tentang Indonesia pakai bahasa Inggris. Itu aja. Nah, jadi saya tes lulus, satu kabupaten Manokwari, saya lulus nomor 1 dari laki-lakinya. Dari perempuannya
Bukan dari SMA, dari mahasiswa sastra Inggris, mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Pasangan saya, dia sudah semester 6. Nah, saya baru SMP SMA kelas 3. Sebenarnya curang juga nih panitia ini bukan SMA ini, tapi masih pemuda ya nggak apa-apa lah kan pemuda. Kami berdua dikirim ke Jayapura untuk dilombakan lagi tingkat provinsi. Di tingkat provinsi pun kami berdua menang. Tapi gubernur waktu itu, gubernurnya orang Jawa Barat tuh siapa namanya, tentara itu. Loh, yang lulus kok satu, ini laki ini orang Jawa kan? Iya. Yang satu ini orang mana? Bukan orang Papua, bukan orang Irian, bukan. Orang mana? Orang Ambon. Wah, nggak bisa. Harus orang asli Papua, orang asli Irian. Nah, oleh panitia kemudian diambillah yang juara 2. Juara 2 itu kebetulan pasangannya itu lakinya orang Irian asli, perempuannya orang Irian asli. Untuk menghibur kekecewaan kita berdua dikasih uang ratusan ribu. Waktu itu sama itu. Waktu itu ya kami menyesal, kami sedih. Padahal kepala sekolah udah bilang, Sugeng, kalau kamu nanti berangkat ke Kanada, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah ikut ujian, kamu tetap kami anggap lulus dan kami beri nilai yang baik. Oh gitu. Waktu itu ujian sekolah apa? Nggak ada ujian apa namanya nasional UAN itu nggak ada. Sekarang kembali lagi ya, nggak ada UAN ya Pak ya, nggak ada UAN. Nah iya itulah aturan manusia itu bolak-balik. Kenapa sih dibolak-balik? Udah aturannya sudah baik zaman dulu diteruskan aja, kenapa sih kok cari-cari aneh-aneh aja pakai UAN segala. Ujian namanya ujian SMA di Jawa dengan di sini ya pasti lain lah. Ya sudah biar lulus menurut kemampuan di situ saja sudah, nanti diadu lagi di perguruan tinggi. Itu aja kan sudah enak. Gurunya juga nggak pusing. Nggak pusing. Kalau UAN kan gurunya pusing. Ya. Sudah kembali ke sini ya. Faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat menampung, tempat berkumpul ahya'aw wa amwata, orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Aduh, gak kuat aku. Ya. Waja'alna, dan kami telah menjadikan fiha padanya, pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung, syamikhatin, yang tinggi-tinggi, wa asqainakum, dan bukankah kami telah memberi minum kalian ma'an furata, air yang segar. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Terus kejadian yang terjadi di akhirat, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu, pergilah kalian, ila ke ma, apa yang kuntum, adalah kalian dulu, maksudnya waktu di dunia, bihi, kepadanya, yakni kepada hari kiamat, kepada azab, kalau enggak ini apa? Tidak percaya kepada wailun, kecelakaan atau kebinasaan di hari itu, di hari kiamat bagi mereka yang mendosakan. Nah, pergilah kalian kepada apa yang dulu kalian waktu di dunia, bihi, kepadanya, tukadzibun, kalian mendustakan. Dulu kalian enggak percaya kan kalau enggak mengikut Al-Qur'an akan diazab oleh Allah. Kalau kamu hidup tidak berlandaskan Al-Qur'an, kamu akan diazab oleh Allah. Itu. Ini banyak orang enggak paham kayak begini nih, Pak. Banyak orang enggak paham. Kiai-kiainya pun enggak paham, banyak. Maaf, bukan menghina, bukan mengejek, tapi kenyataan.
Ya, kalau mereka paham, nggak mau dia. Terus diambil gitu aja, kiai itu dijadikan wakil presiden. Nggak mau dia kalau dia paham betul, nggak mau. Kiai itu lebih tinggi daripada wakil presiden kok. Tapi karena dia nggak paham, ya mau. Kalau paham nggak mau Pak. Kedudukan sebagai seorang kiai itu lebih mulia daripada hanya wakil presiden. Alah, apa wakil presiden? Nggak ada pemenang apa-apa. Ya cuma enaknya kemana-mana gratis, naik pesawat, gajinya gede. Itu aja. Ya, di mana-mana dikawal. Ya, apa-apa didahulukan. Enaknya cuma itu aja di dunia ini. Mati gebuki sama malaikat. Nggak percaya silahkan teruskan. Sudah dimuliakan oleh Allah kok mau menghinakan dirinya. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nih tafsirnya yang kemarin belum sempat disampaikan. Ini ya, jadi intaliku satu tafsir yang pertama begini. Intaliku ila sebelumnya ya. Ini ya. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Maksudnya intaliku ila ma kuntum bihi fid dunya. Pergilah kalian semua sekarang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an kepada apa yang dulu waktu dunia kalian kepadanya, ya, bihi kepadanya fid dunya, di dunia dulu. Tukadzibun, kalian mendustakan selama hidup di dunia. Enggak percaya kan bahwa hidup dengan Al-Quran itu harus jalani oleh semua manusia. Bukan hanya oleh manusia yang mengaku beragama Islam. Semua manusia ini harus menjalankan hidup ini dengan Al-Quran. Kalau enggak, diadab oleh Allah. Dulu kamu enggak percaya kan? Nah sekarang pergi kamu ke sana, ke adab sana. Ya ini adab. Terus yang berikutnya, intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab. Intaliku, pergilah kalian ila kepada zillin ini naungan. Pergilah kalian semua kepada naungan zi yang mempunyai salasi syu'ab, 3 cabang. Apa yang dimaksud dengan naungan yang punya 3 cabang? Penjelasannya dari para ulama ahli tafsir begini. Intaliku, pergilah kalian ila kepada zillin naungan zi yang mempunyai salasi syu'ab, 3 cabang. Tafsir yang pertama mengatakan bahwa api neraka jahanam itu nanti kalau dia lagi mau memangsa penghuninya, mau menangkap penghuninya, dia keluar dari tempatnya. Ibarat bayangan saya seperti kompor gas. Kalau lagi digedein itu loh Pak. Kompor gas itu loh, kita nyala, cedet, kan ada diatur apinya gitu. Kecil, besar itu kan. Nah ketika diatur full itu kan, gitu keluar. Nah itu bercabang 3. Tuh, api neraka itu bercabang 3. Cabang yang pertama, dukhon, berupa asap. Dukhonu jahannam. Ini. Jadi intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab, pergilah kalian ke naungan yang mempunyai 3 cabang. Cabang yang utama berupa asap. Jadi apinya itu, panasnya itu lebih penuh dengan asap. Asap tapi panasnya seperti api neraka. Ya, ini yang dimaksud dengan ila dzillin yang berupa dukhonin dzi salasi syu'ab, yang api tadi mempunyai 3 cabang, yaitu 3 cabang itu adalah dukhona jahannam, asap neraka jahanam, idzar tafa'a, ketika api neraka jahanam itu meninggi, in sya'aba, bercabanglah dia, waf taroko, dan bercerai-berailah menjadi salasa firokin, 3 pecahan, berpecah belah. Jadi apinya itu tidak menyala 1 lidah api saja, tapi 3 lidah api gitu. Nah, jadi menjadi 3 belahan api. Berpecah belahlah api neraka jahanam menjadi 3 belahan. Kila,
dikatakan dalam tafsir yakhruju, ada yang keluar api neraka tadi berupa unukun minan nar, berupa seperti punuk unta atau punuk apa dari api neraka. Jadi api, semata-mata api saja. Jadi keluar berupa api dulu, fayatasa abu, lalu api yang satu lidah tadi bercabang, salah syu'ab, menjadi 3 cabang. Cabang-cabangnya tersebut kata mereka, kata para ulama tafsir, ini berdasarkan keterangan yang mereka terima dari para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi kalau menerangkan ayat Al-Quran itu tidak lain tadi dari Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, aman nur, adapun maka cabang yang pertama itu berupa cahaya. Jadi dari api neraka jahanam itu keluar 3 cabang, tapi cabang yang pertama itu berupa cahaya. Fayakifu, lalu cabang yang berupa cahaya tadi berhenti. Ala, di atas ru'usil mu'minin, kepala orang-orang yang beriman. Cabang dari api neraka ini keluar melewati orang yang beriman itu berubah menjadi cahaya. Bukan lagi berupa api, cahaya. Jadi api enggak bisa memakan orang beriman. Enggak bisa memakan orang beriman, api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jadi ingat pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan mayambutu lahmun min haramin illa naru aula biha. Mayambutu, tidaklah tumbuh min lahmin, dari satu daging pun, mayambutu lahmun, tidaklah tumbuh satu daging pun, min haramin, dari sesuatu yang haram. Jadi tidak tumbuh daging kita ini, tapi tumbuhnya dari barang yang haram. Illan nar, kecuali api neraka, aula biha, lebih patut kepadanya. Jadi maksudnya kalau kita hidup lalu kita kasih makan diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan barang makanan yang berasal dari sesuatu yang haram, itu yang akan menyebabkan manusia masuk neraka. Nah, kita kan nggak tahu waktu kecil kita dikasih makan orang tua kita pakai barang yang haram apa enggak, kan nggak tahu. Nah, makanya kadang-kadang sampai dikasih sakit oleh Allah, sakit sampai menjadi kurus kering, diterima aja itu. Kurus kering itu untuk membuang daging-dagingmu yang haram-haram dulu itu loh. Sebelum nanti dibuang dengan api neraka. Mendingan sakit di dunia walaupun menderita banget, kayak Pak siapa di belakang? Mana ya orangnya? Alah, pas diperlukan orangnya enggak ada. Yang tinggal di ujung gang sana itu loh Pak, yang sakit di Banjarmasin. Pak Nasir, Pak Nasir kan sakit lama itu di Banjarmasin, sampai kurus sekali beliau. Jadi sekarang alhamdulillah sudah datang, sudah ke masjid lagi. Ya toh? Ya, kan sempat kirim WA di grup itu minta didoakan. Kita doakan beliau, masing-masing mendoakan. Alhamdulillah sembuh. Ya, biarin aja, kurus kering. Hilang sudah daging-daging yang tumbuh dari barang yang haram. Sekarang mulai makan dari yang halal. Gitu loh. Jadi makan tuh jangan sembarangan. Daging kita tumbuh dari barang yang haram, neraka ini. Nah, makanya nanti api neraka akan berhenti di atas kepala orang beriman, berubah menjadi nur. Waduhon, dan cabang yang kedua itu berupa asap. Kalau keluar dari neraka tadi api yang bercabang 3, api neraka, cabang yang pertama berupa cahaya akan berdiri di atas kepala orang-orang beriman. Maka cabang yang kedua berupa asap, yang yakifu, dia akan berhenti ala ru'usil munafikin, di atas kepala orang-orang munafik. Jadi kalau nanti di akhirat, ya, ketika nanti Allah menyuruh orang-orang yang mendustakan Al-Quran untuk pergi menuju kepada apa yang mereka dustakan, kepada api neraka, adab di neraka yang mereka dustakan, itu nanti keluarlah. Sebelum itu mereka kena adab, keluar api neraka cabang 3, terus di atas kepala orang beriman berubah menjadi cahaya, di atas kepala orang munafik berubah menjadi asap. Wallahab, sedangkan nyala api, lidah api as-safi yang
warna biru yang lembut, yang gejolaknya kurang, itu saudara perhatikan api di kompor itu, yang di ujung dengan yang di tempat keluarnya api itu, sumbunya, tungkunya itu, panas mana coba? Sekali-kali dirasakan. Itu panas yang biru-biru itu loh Pak, itu yang lebih panas itu. Nah itu nanti, itu yang namanya al-lahab as-sofi, api neraka yang lembut kelihatannya itu, yang tipis. Nah, itu yakifu, api yang neraka, yang benar-benar api neraka itu akan yakifu, akan berhenti ala ru'usil kafirin, di atas kepala orang-orang yang kafir. Dari situ sudah ketahuan, oh ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka, ini calon penghuni neraka. Nah, orang munafik termasuk orang kafir. Nanti di sana digolongkan termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, orang-orang kafir. Kalau Ibnu Tafsir mengatakan intaliku ila ma kuntum bi tukadzibun intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab. Itu maksudnya yakni lahab, yang dimaksud dengan salasi syu'ab adalah lahaban nar, nyala api neraka yang idza tafa, ketika dia meninggi, wa sa'ida, dan naik, ma'ahu, bersamanya, bersama api neraka tadi ada duhonun, ada asapnya, ya, ada asapnya. Famin siddatihi, maka dari karena amat sangat panasnya, wa kuwatihi, dan amat sangat kuatnya api neraka tadi, annalahum, bahwa baginya, bahwa api itu memiliki talasu syu'ab, 3 cabang. Ibnu Katsir memilih tafsir yang ini, bahwa api neraka itu bercabang 3, itu tidak seperti yang tadi dikatakan bahwa cabang pertama berupa cahaya menerangi orang munafik, orang beriman, kemudian cabang yang kedua berupa asap, cabang yang ketiga berupa api. Enggak, menurut Ibnu Katsir semuanya api neraka dan bercabang 3. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab. Maka tafsir Ibnu Katsir ini yang lebih tepat karena di belakangnya berbunyi la dzalili wa la yughni minal lahab. La dzalilin, 3 cabang itu tadi, la dzalilin, dzillin dzi salasi syu'ab, ya, naungan yang mempunyai 3 cabang. Itu la dzalilin, naungan itu la dzalilin, tidaklah menaungi, wala yughni, dan tidak menolong, minal lahab, dari nyala api neraka. Jadi bercabang 3, tapi cabang-cabang tadi tidak bisa, naungan tadi tidak bisa menaungi orang. Lah, naungannya api semua kok. Gimana bisa menaungi? Ya, maka yang lebih tepat adalah tafsir yang dipilih Ibnu Katsir tadi. La dzalilin, tidak menaungi, maksudnya la huwa yuzilluhum, naungan api neraka yang kelihatannya bercabang 3 keluar dari neraka itu, seperti menaungi gitu, itu tidak menaungi. Min harriha, karena panasnya. Kalau tafsir Al-Baghawi mengatakan la yuzillu minal harri, cabang dari api neraka tadi tidak bisa menaungi manusia dari panasnya api neraka. Atau tafsir lain mengatakan kadzillil ladzi yaqi harros syamsi, kadzilli, seperti naungan alladzi yang yaqi, melindungi, harros syamsi, dari panasnya matahari. Jadi naungan yang ada di neraka tadi, dzalil, Allah kan bilang intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab, gitu kan. Pergilah kalian ke naungan yang mempunyai 3 cabang. Itu naungan itu tidak bisa menaungi manusia dari panasnya api neraka. Kenapa? Karena naungan itu semuanya api itu. Tidak seperti naungan yang ada di dunia yang bisa menaungi manusia dari panasnya matahari. Seperti kalau kita berjalan di tengah terik matahari, enggak kuat, terus kita berlindung pakai payung. Ya, payungnya bisa payung PAN yang terdepan katanya. Itu, atau payung Golkar, ya, atau payung PDIP yang nyeluduk sembarangan orang itu, ya. Anunya bantengnya yang nyuruh, bukan PDIP-nya, ya, jangan salah ngomong. Nanti marah orang PDIP.
Banteng kan nyurduk aja kerjaannya kan. Nah, tapi itu lambang mereka. Diagung-agungkan itu. Diagung-agungkan, dihormati betul itu. Nah, kita tidak disuruh begitu, Pak, Bu. Tidak disuruh menghormati yang kayak gitu-gitu. Kita disuruh menghormati para ulama. Sementara sekarang para ulama dihinakan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Para ulama gak diperhatikan, gak didengar omongannya, ya Allah. Ya sudah. Kita jangan mengikuti manusia-manusia yang seperti itu. Ya, ikuti Al-Qur'an ini aja. Nah, kemudian wala yughni minal lahab la dhalili wala yughni minal lahab. Ya, tidak bisa menolong dari nyala api neraka. Maksudnya la yakinnuhum min lahabiyah. Tidak bisa menolong mereka dari nyalanya api neraka. Atau la yaruddu lahaba jahannam angkum. Tidak bisa api, naungan api yang bercabang 3 tadi menolak nyalaan api neraka jahanam angkum dari kalian. Atau la yadfa'u min lahabi jahannam syai'a. Ini sama semua di tafsir ini. Tidak bisa menolak dari nyala api neraka jahanam ini sesuatu apapun. Ibnu Katsir mengatakan zillu lidduhon, ya, ai zillu duhon al muqabilul lil lahab la dhalilun. Naungan yang berupa asap yang ada di hadapan manusia nanti itu, yang ada di hadapan itu, yang menghadap kepada mereka itu tidak lil lahabi, menghadap kepada nyala api neraka, la dhalilun, tidak berupa naungan, huwa, dia, fi nafsi, pada dirinya. Jadi wujudnya naungan tapi tidak bisa menaungi. Wala yughni minal lahab, dan tidak menolong dari nyala neraka, nyala api neraka, yakni wala yakihim, naungan itu tidak bisa menjaga mereka, tidak bisa melindungi mereka dari harral lahab, dari panasnya nyala api neraka. Tapi kata Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yunajjillahu birahmatihi. Nanti di saat itulah Allah akan menyelamatkan birahmatihi, dengan rahmatnya, man yasha'u, siapa yang dia kehendaki, ila zillin, ke suatu naungan, min zillihi, dari naungan Allah. Fahunalika, maka di sanalah yaquluna, mereka akan berkata seperti yang disebut dalam Al-Qur'an. Ada firman Allah yang berbunyi dalam surat At-Tur, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famannallahu, maka Allah pasti akan memberi nikmat alaina, kepada kami di hari kiamat itu, wa waqana, dan Allah akan menjaga kami, adzabas samum, dari azab yang berupa samum, panasnya api neraka, hawa panas api neraka. Jadi hawa panas api neraka orang beriman tidak akan merasakan. Di padang mahsyar enggak akan merasakan. Panasnya neraka, panasnya matahari yang rendah itu mereka tidak merasakan. Kenapa? Karena mereka dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah. Cuma saudara, naungan Allah hanya diberikan kepada 7 macam orang. Masih ingat kan? Masih ingat gak? Nah, saya carikan ya. Di mana tempatnya itu ya? Tempatnya di kata Jadan. Itu kata Jadan begitu, sebentar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu hadisnya ya. Sab'atun, ada 7 golongan manusia yang yudhilluhumullah, Allah akan menaungi mereka, yauma, pada suatu hari, yang la dhilla, tidak ada lagi naungan, illa dhilluh, kecuali naungannya. Karena naungan yang 3 cabang tadi panas semuanya. Tapi ada 7 golongan manusia. Nomor 1 apa? Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin, presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati wali kota yang adil kalau zaman sekarang. Tapi itu yang dimaksud dengan al-imamul adil sebenarnya bukan itu. Tapi untuk zaman dulu, ulafa, para khalifah,
khalifah yang adil. Itu para khalifah itu nanti semuanya masuk surga yang adil dan dapat naungan. Yang kedua dan seterusnya, saya masih ingat ya, salah satunya adalah rajulun mu'allaq rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Atau warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, saya berharap saya dengan Bapak Ibu sekalian ini saling sayang menyayangi, saling mencintai karena Allah, bukan karena duit. Saya enggak punya duit yang bisa dibagikan kepada Anda semua, enggak punya. Saya enggak punya jabatan yang bisa saya janjikan untuk sampean beli saya kasih jabatan, saya enggak punya. Tapi kita bersahabat karena Allah. Itu akan membawa kita nanti akan dapat naungan di sana. Nah, termasuk di antara juga seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh wanita yang cantik, kaya raya, tapi dia menolak. Nah itu. Dan lain-lain ya. Ada masih ingat ya? Nah itu. Kita jadi salah satu saja cukup sudah. Enggak bisa jadi imam yang adil karena kita bukan imam, enggak bisa. Jadi apa lagi itu? Orang yang seperti Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, nggak bisa juga kita. Mana di antara kita yang pernah digitukan? mungkin ada tapi nggak seperti itu kisahnya, gitu kan? Ya kita jadi ini aja lah orang yang hatinya terlalu tergantung ke masjid. Hati ini terlalu tergantung. Kemanapun kita pergi, kita tidak lupa sama masjid. Dan urusan masjid kita usahakan, kita ikut andil, termasuk ini Pak, ya, termasuk ini mana? Pengajiannya saya akhiri dulu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.